Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Maharana Putri. Saya mahasiswa gizi semester 2 di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Adanya saya di sini, saya akan mereview materi mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Julpiani. Kita langsung aja review materinya mengenai perubahan ketertinggalan masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Ketertinggalan adalah kulturel, fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat kaitannya dengan masalah gizi di Indonesia, yaitu permasalahan gizi yang ganda disebabkan oleh kemiskinan. Lalu di sini ada faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan. Yang pertama itu bencana alam dan perdagangan. Itu termasuk pada faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan. Selanjutnya kaitannya dengan masalah gizi. Indonesia menghadapi permasalahan gizi ganda. Pihak permasalahan gizi disebabkan kurangnya persediaan pangan, kurang baik kualitas lingkungannya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Lalu di sini ada perubahan pola makan dan aktivitas fisik yang berakibat banyak penduduk dengan mengalami masalah gizi seperti stunting, gizi buruk. Itu termasuk pada kaitannya dengan masalah gizi, masalah-masalah gizi di masyarakat Indonesia. Lalu ada kaitannya budaya dengan masalah gizi masyarakat. Yang pertama itu perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, termasuk perubahan-perubahan gaya hidup atau perilaku berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makanannya. Jadi semakin dia sosial ekonominya tinggi, asupan makanannya juga berbeda, dan semakin dia kemiskinannya, ketika seseorang itu miskin atau kurang mampu, maka asupan makanannya pun berbeda karena kurangnya ekonomi. Selanjutnya ada stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Yang pertama, stratifikasi berasal dari kata stratum atau stratum dan sosial. Kata stratum berarti lapisan, sedangkan sosial berarti masyarakat. Secara umum, berarti penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat. Sesuatu yang dihargai masyarakat bisa dari uang, tingginya ilmu pengetahuan, segi ekonomi, atau soleha dalam ilmu agama, atau keturunan-keturunan orang terhormat. Semakin kita punya jabatan, itu semakin dihargai. Itu termasuk pada stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Soalnya seorang guru dia akan sedikit dihargai, atau ketika dia seorang pejabat akan lebih dihargai oleh masyarakat. Selanjutnya, dasar stratifikasi sosial. Kriteria penggolongan masyarakat dalam suatu lapisan bisa dari kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Prestasi dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh untuk mengubah stratifikasi sosial. Contohnya misalnya seseorang atau si A memiliki ekonomi yang pas, namun dia memiliki jangka pendidikan atau pendidikan yang baik, maka dia akan bisa merubah stratifikasi sosialnya dengan dia memiliki gelar seperti misalnya S1, PGSD misalnya gitu. Itu akan mengubah stratifikasi sosial di masyarakat. Selanjutnya ada sifat stratifikasi sosial. Menurut Sujarno Sukanto, berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama itu stratifikasi sosial tertutup, selanjutnya stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial campuran. Itu sudah dijelaskan oleh Ibu dan sudah dijelaskan juga di review materi sebelumnya. Selanjutnya ada pranata sosial. Apa sih pranata sosial?
Pranata sosial itu lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah menegakkan untuk mengatur hubungan antara manusia yang bergabung dalam satu kebudayaan masyarakat. Contohnya adalah undang-undang yang tertulis di konstitusi, sedangkan lembaga yang menegakkannya adalah kepolisian. Itu pranata sosial. Jadi ada yang mengatur pranata, ada yang menata. Gitu. Selanjutnya ada unsur pranata sosial. Terdapat 3 unsur yang melatar belakangi hal tersebut, yaitu yang pertama, norma, lembaga sosial, aparat penegak ketertiban masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam pranata sosial dan contohnya. Ada pranata domestik, pranata ekonomi, pranata pendidikan, pranata agama, dan pranata fisik atau pranata somatik. Mengenai contoh dari macam-macam pranata sosial, yang pertama itu ada pranata domestik. Apa sih pranata domestik? Contohnya itu seperti perkawinan, tolong-menolong antar kerabat, pengasuhan anak. Selanjutnya ada sopan santun antar kerabat, sistem istilah kekerabatan, poligami, perceraian, dan sebagainya. Itu termasuk pada pranata domestik. Selanjutnya ada pranata ekonomi. Apa sih pranata ekonomi? Contohnya itu pemenuhan terhadap kebutuhan material seperti bertani, industri, bank, koperasi, dan sebagainya. Selanjutnya ke contoh pranata pendidikan. Pranata pendidikan itu seperti sekolah, majelis taklim, dimanapun tempatnya. Kalau di situ kita bisa memperoleh ilmu, itu dinamakan pranata pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh pranata agama. Contoh pranata agama itu melaksanakan ibadah bersama umat beragama yang sama dengan agama kita, seperti sholat berjamaah, kebaktian bersama, bersembahyang di pura, menghormati dan bekerja sama dengan sesama umat beragama yang sama ataupun berbeda, berdiskusi bersama mengenai masalah sosial kemasyarakatan. Itu contoh-contoh dari macam-macam pranata sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi Ibu untuk tugas UTS, mengganti tugas UTS karena kita telat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.